Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengaruh pemasaran media sosial yang dimediasi ekuitas merek terhadap perilaku konsumen. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ulum Permana, kemudian ada Muhammad Syahrozi, kemudian ada Witri Febrianti, kemudian ada Ranti, dan yang terakhir ada saya, Evi Mariani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau fenomena, kemudian identifikasi masalah, dan yang terakhir adalah tujuan penelitian. Nah, yang pertama ada latar belakang atau fenomena. Perkembangan media sosial menciptakan era baru bagi perusahaan dan merek. Hal tersebut memaksa mereka untuk mencari cara baru yang interaktif dalam menjangkau dan memikat pelanggan mereka. Perkembangan jalur marketing yang juga sudah berkembang cepat, di mana sudah mencapai 2/3 pengguna internet memberikan peluang yang tidak terbatas untuk pengembangan reputasi dan merek bagi para perusahaan. Nah, walaupun demikian, salah satu tantangan yang selalu ada selain pertumbuhan minat adalah kesulitan dalam mengukur pengaruh kegiatan pemasaran media sosial terhadap ukuran kesuksesan suatu merek. Nah, gap antara teori dengan fakta di sini secara teori menurut Kelly, Kerr, and Drinan 2010 media sosial memberikan peluang luar biasa untuk menjangkau konsumen di komunitas sosial mereka dan membangun lebih banyak hubungan pribadi dengan mereka. Media sosial telah merubah cara konten merek dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi, mentransfer kekuatan untuk membentuk citra merek dan dari pemasar ke koneksi dan konten online konsumen. Itu menurut Tsai and Man 2013. Faktanya, dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya pemasaran melalui media sosial yang digabungkan dari 5 aspek yang terdiri dari hiburan, interaksi, trendy, kostumisasi, dan WOM atau mulut ke mulut tidak berpengaruh positif pada ekuitas merek dan perilaku konsumen. Nah, kemudian gap empiris atau dari penelitian terdahulu, karena pada penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa merek mewah tampaknya memiliki cara yang efektif dan berhasil untuk melibatkan dan menjangkau pelanggan mereka melalui media baru. Ini yaitu pada penelitian Kim dan Ko 2012 dan Pan et al 2011. Peneliti ini berkontribusi pada literatur sebelumnya dengan memberikan kerangka holistik yang menunjukkan bagaimana UKM masuk mempengaruhi ekuitas merek dan perilaku konsumen terhadap suatu merek. Nah, meskipun literatur sebelumnya mengaku pentingnya berbagai elemen UKM, studi empiris ini merinci kepentingan relatifnya dan menunjukkan itu semua, yaitu 5 elemen harus dipertimbangkan secara holistik saat merencanakan aktivitas media sosial. Dan hasilnya juga konsisten di seluruh 5 merek mewah, yaitu Dior, Burberry, Gucci, Hermes, dan LV atau Louis Vuitton, dan di 4 negara, yaitu Cina, Prancis, India, dan Italia. Nah, tidak ada yang signifikan secara sistematik, tidak ada perbedaan di antara merek-merek tersebut. Dari sudut pandang konsumen, semua kelima elemen menonjol dalam upaya media sosial dan merek yang diteliti. Nah, kemudian di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada apakah upaya pemasaran media sosial mempengaruhi secara langsung terhadap consumer based brand equity? Kemudian, apakah upaya pemasaran media sosial mempengaruhi secara langsung terhadap preferensi konsumen, kesediaan untuk membayar dengan harga premium, dan loyalitas merek? Kemudian yang ketiga, apakah ekuitas merek memiliki efek memediasi hubungan antara upaya pemasaran media sosial dan tanggapan konsumen? Dan yang terakhir ada apakah dampak upaya pemasaran media sosial bervariasi tergantung pada kematangan pasar barang-barang mewah. Dan yang terakhir di sini ada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis upaya pemasaran media sosial mempengaruhi secara langsung terhadap consumer based brand equity.
untuk menganalisis upaya pemasar media sosial mempengaruhi secara langsung terhadap preferensi konsumen, kesediaan untuk membayar dengan harga premium, dan loyalitas merek. Kemudian untuk menganalisis apakah ekuitas merek memiliki efek memediasi hubungan antara upaya pemasaran media sosial dan tanggapan konsumen, dan untuk menganalisis apakah dampak upaya pemasaran media sosial bervariasi tergantung pada kematangan pasar barang-barang mewah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Witri, NIM 024, akan melanjutkan pembahasannya. Nah, di sini ada skema pemikiran. Ada grand teorinya, yaitu manajemen pemasaran, middle range teorinya ada pemasaran media sosial, dan apply teorinya ekuitas merek. Lalu ada dibagi dua, ada kesadaran merek dan citra merek yang akan berdampak pada perilaku konsumen atau respon konsumen. Upaya pemasaran lewat media sosial memberi peluang yang besar bagi pemasar untuk menjangkau konsumen di komunitas sosial dan membangun lebih banyak hubungan pribadi dengan mereka. Nah, menurut Kim Mann, upaya pemasaran di media sosial brand mewah terdiri dari 5 elemen, yaitu hiburan, interaksi, tren atau bergaya modern, penyesuaian, dan word of mouth. Yang pertama, ada hiburan. Hiburan adalah hasil dari kesenangan yang muncul dari pengalaman menggunakan media sosial menurut Agustin dan kawan-kawan. Menurut Chow, hiburan sebagai motivasi yang kuat untuk mengonsumsi konten buatan penggunanya. Yang kedua ada interaksi. Menurut Daugherty, Eastin, dan Bright, interaksi sosial merupakan peranan penting untuk membuat konten. Media sosial dapat menawarkan bantuan kepada konsumen serta ruang untuk berdiskusi dan bertukar ide. Menurut Muntinga, tahun 2011, interaksi sosial mendeskripsikan pengguna yang berkontribusi pada platform media sosial terkait merek untuk bertemu dengan orang lain yang berpikiran serupa. Nah, yang ketiga ada trendy atau bergaya modern. Media sosial menyediakan berita terbaru dan topik diskusi yang sedang hangat, dan merupakan saluran pencarian produk menurut Naman, Besker, dan Grafano tahun 2011. Konsumen lebih beralih ke berbagai jenis media sosial untuk mendapatkan informasi. Nah, untuk mendapatkan info terhangat tersebut, pasti konsumen akan mengunjungi berbagai media sosial untuk mendapatkan informasi yang sedang hangat dan yang terbaru. Nah, misalnya saat ada informasi yang sedang hangat di aplikasi WhatsApp misalnya, pasti konsumen juga mencari informasi lebih dari Telegram atau Instagram atau Twitter dan yang lainnya. Nah, aplikasi media sosial itu lebih memperjelas informasi yang didapatkan. Nah, karena dengan pencarian itu maka akan membuat suatu informasi terasa lengkap. Karena konsumen lebih menganggap informasi yang didapat dengan pencarian lebih dapat dipercaya dibandingkan komunikasi yang disponsori perusahaan melalui kegiatan promosi tradisional. Nah, yang keempat ada kostumisasi atau penyesuaian. Menurut Schemer, tahun 1986 menyebutkan, tingkat penyesuaian menggambarkan sejauh mana suatu layanan disesuaikan untuk memenuhi preferensi individunya. Nah, maksudnya dengan merek membuat penyesuaian terhadap webnya atau terhadap media sosialnya dengan mempersonalisasi situs mereka, merek dapat menyesuaikan diri dan mengekspresikan individu itu sendiri sehingga memperkuat keterikatan brand dan loyalitas konsumen. Di dalam media sosial, penyesuaian mengacu pada siapa yang dituju menurut pesan yang diposting. Nah, yang terakhir ada word of mouth.
Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut, penelitian menunjukkan bahwa IWOM atau word of mouth di media sosial memiliki kredibilitas, empati, dan relevansi yang lebih tinggi bagi pelanggan daripada sumber informasi yang dibuat pemasar di webnya. Menurut Kim dan Co., media sosial adalah alat yang ideal untuk IWOM karena konsumen menghasilkan dan menyebarkan informasi terkait merek kepada teman, rekan kerja, dan kenalannya tanpa batasan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Peneliti melakukan pendekatan pada konsumen merek mewah di negara Cina, Prancis, India, dan Italia. Adapun objek penelitiannya adalah pengaruh upaya pemasaran di media sosial terhadap ekuitas merek dan tanggapan konsumen. Metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif karena datanya dalam bentuk numerik. Penelitian didasarkan pada konsumen merek mewah di negara Cina, Prancis, India, dan Italia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian dari jurnal yang telah kelompok saya bedah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai variabel dari penelitiannya. Untuk variabel independennya yaitu adalah upaya pemasaran sosial media. Untuk variabel intervening ada brand equity, dan untuk variabel dependent ada respon konsumen atau customer respon. Di mana untuk variabel independennya sendiri mempunyai sub indikator, yaitu ada hiburan, interaksi, tren, kostumisasi, dan word of mouth. Selanjutnya untuk brand equity atau ekuitas merek mempunyai indikator kesadaran merek serta citra merek. Selanjutnya untuk variabel independennya, untuk customer respon ada preferensi merek, kesadaran untuk membayar harga premium, serta ada loyalitas merek. Oke, saya akan membahas variabel independennya terlebih dahulu, di mana yaitu adalah upaya pemasaran sosial media. Upaya pemasaran sosial media itu dapat diartikan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Di mana pada jurnal yang kelompok saya bedah terdapat beberapa item untuk variabel independen, di mana pengumpulan data dari jurnal ini menggunakan kuesioner dengan skala yang digunakan skala Likert. Untuk definisi dari operasional variabel itu sendiri bisa diartikan adalah atribut yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dipelajari serta nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan. Di mana operasional variabel ini dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert. Skala Likert itu dapat diartikan sebagai skala untuk mengukur pendapat, persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. Selanjutnya untuk variabel independennya yaitu upaya pemasaran sosial media yang mempunyai 5 indikator, yaitu hiburan, interaksi, trendy, kostumisasi, dan word of mouth, di mana ada 6 item di kuesioner yang dapat dilihat di PowerPoint. Selanjutnya ada variabel intervening yaitu kesadaran merek. Kesadaran merek itu tersendiri bisa diartikan sebagai seberapa jauh seseorang itu memahami atau menyadari merek yang ada berkualitas atau tidak. Selanjutnya ada citra merek. Citra merek itu dapat diartikan seberapa bagus atau jeleknya suatu merek itu. Dimana untuk variabel intervening ini yaitu ekuitas merek mempunyai 6 sub
item juga yang disebar melalui kuesioner dengan skala Likert. Selanjutnya ada variabel dependent, yaitu konsumen respon atau tanggapan dari konsumen yang mempunyai 3 indikator. Yang pertama ada preferensi merek, yang kedua ada kesadaran untuk membayar harga premium. Kesadaran untuk membayar harga premium itu dapat diartikan kesadaran dari seseorang untuk membayar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dan sudah mempertimbangkan dengan manfaat yang akan dia dapat. Selanjutnya ada loyalitas merek. Loyalitas merek ini sendiri dapat diartikan sebagai kesetiaan dari seseorang terhadap merek, meskipun di luar sana banyak merek yang terkenal, namun seseorang ini tetap menggunakan merek yang sudah biasa dia pakai. Itu merupakan salah satu loyalitas dari merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti, NIM 51121181060. Di sini saya akan menyampaikan masih mengenai metodologi penelitian yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai populasi dan sampel. Nah, untuk jurnal yang berjudul Social Media Marketing Efforts of Luxury Brand Influence on Brand Equity and Consumer Behavior ini, peneliti menargetkan 4 populasi pelanggan yang cukup berbeda, yaitu pada negara Cina, Perancis, India, dan Italia. Cukup berbeda ya pada negara-negara tersebut. Alasannya adalah karena pengaruh populasi pada negara-negara tersebut, pelanggannya berbeda juga. Kemudian untuk sampel selanjutnya, peneliti membutuhkan sampel sekitar rata-rata 200 orang per negara atau setiap negara, dengan sampel yang terdiri dari 57,6% perempuan dan 42,4% laki-laki dengan usia rata-rata 34 tahun. Dan dalam sampel ini rata-rata pengeluaran untuk merek barang mewah adalah sekitar 2.441 euro per tahun. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan atau digunakan untuk media sosial atau jejaring sosial hampir 2 jam per minggu. Kemudian selanjutnya adalah teknik sampling. Nah, teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini diketahui pada jurnal adalah non-probability sampling dan pure positive sampling. Kemudian pada jurnal juga dikatakan jenis dan sumber datanya. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Nah, peneliti meminta responden untuk mengungkapkan pesan-kesan, perasaan, pendapat, dan evaluasi mengenai merek-merek mewah, barang-barang mewah yang telah mereka gunakan pada skala Likert 7 poin klasik. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data diketahui pada jurnal ini adalah para peneliti membuat kuesioner atau angket yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa asal para responden tersebut. Para responden di 4 negara, yaitu bahasa Cina, Perancis, India, dan Italia. Nah, untuk bahasanya juga berbeda ya, atau bahasa ibu mereka gitu ya. Kemudian jumlah responden yang digunakan yaitu sebanyak 845 orang yang tersebar cukup merata di antara 4 negara tersebut. Di antaranya keterangannya Cina yaitu 198 orang, kemudian Perancis 239 orang, kemudian India 206 orang, dan Italia sekitar 202 orang. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Bagaimana analisis data yang digunakan pada jurnal ini? Nah, diketahui pada pembahasan jurnal ini
Yang pertama, peneliti menguji model hubungan kausal antar variabel. Kemudian selanjutnya adalah analisis PET atau analisis jalur. Kemudian diketahui pada jurnal ini peneliti menggunakan uji ANOVA satu arah dan uji post hoc ya untuk mengetahui apakah ada kegagalan atau berhasil gitu untuk penelitian ini. Kemudian untuk mengetahui juga kira-kira berpengaruh tidak antar variabel X, Y, dan Z. Kemudian untuk antar variabelnya adalah upaya pemasaran media sosial, ekuitas merek, dan tanggapan konsumen mengenai atau terkait merek mewah atau luxury brand tadi ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, sampling, dan sumber datanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Muhammad Syahrozi, NIM 022, akan membahas tentang pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu upaya pemasaran media sosial, yang kedua ada CBBI atau Consumer Based Brand Equity, yang ketiga ada respon konsumen. Analisis dan hasilnya yaitu hipotesis 1, upaya pemasaran media sosial berpengaruh terhadap Customer Based Brand Equity atau CBBE. H1 diuji dengan model persamaan struktural yang menghubungkan upaya pemasaran media sosial dengan ekuitas merek. Dampak upaya pemasaran media sosial terhadap CBBE, analisis dan hasilnya yaitu hipotesis 1, upaya pemasaran media sosial berpengaruh terhadap Customer Based Brand Equity atau CBBE. H1 diuji dengan model persamaan struktural yang menghubungkan upaya pemasaran media sosial dengan ekuitas merek. Dampak upaya pemasaran media sosial terhadap CBBE signifikan pada tingkat probabilitas senilai 0,001 dan menyumbang 29,4% dari penjelasan varian ekuitas merek pada merek mewah yang diuji. Komponen upaya pemasaran media sosial semuanya signifikan secara statistik. Pengaruh ekuitas merek lebih pada citra merek mewah daripada kesadarannya. Hipotesis 2, upaya pemasaran media sosial mempengaruhi secara langsung terhadap preferensi konsumen, kesediaan untuk membayar dengan harga premium, dan loyalitas merek. Studi ini memverifikasi pengaruh upaya pemasaran terhadap preferensi konsumen, loyalitas, dan kesediaan untuk membayar harga premium. Dan pengaruh ini signifikan secara statistik dengan nilai probabilitas senilai 0,001. Namun, koefisien determinasi menunjukkan hanya memerlukan 26% dari konsekuensi untuk perilaku konsumen ke arah merek barang mewah. Hipotesis 3, ekuitas merek atau brand equity memiliki efek memediasi hubungan antara upaya pemasaran media sosial dan tanggapan konsumen atau consumer response. Hasilnya, menyoroti keberadaan dan kepentingan relatif dari hubungan antara upaya pemasaran media sosial dan ekuitas merek dengan koefisien determinasi senilai R2 sama dengan 0,212 yang artinya signifikan pada tingkat 5%. Upaya pemasaran media sosial menjelaskan 21,2% varian CBBE. Yang paling signifikan dari hasil model ini adalah penjelasan dari respon perilaku konsumen terhadap merek mewah. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi perusahaan mewah di media sosial menjelaskan 85% varian mereka berdampak signifikan secara statistik dalam 3 tanggapan yang diuji, yaitu preferensi konsumen untuk merek mewah, loyalitas terhadap merek mewah,
dan kesediaan untuk membayar harga premium untuk merek mewah tersebut. Kedua komponen ekuitas merek hampir sama dipengaruhi oleh upaya pemasaran media sosial merek mewah yang teruji. Hipotesis 4. Dampak upaya pemasaran media sosial bervariasi tergantung pada kematangan pasar barang-barang mewah. ANOVA satu arah dilakukan pada skor variabel model atau SMMI, BI, dan CR, dan tes POC-HOC untuk menentukan apakah ada perbedaan statistik antar negara dan apakah kelompok negara yang stabil dapat diidentifikasi. Perbedaan antar negara semuanya signifikan secara statistik. Tes post-hoc gagal untuk membentuk kelompok negara yang homogen berdasarkan skor. Perbedaan dampak antar negara dapat diamati dengan menggunakan model kausal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam hal pengucapan atau pembahasan yang kami berikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.